Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang membangun mezbah, mari kita sama-sama mau menikmati kasih Tuhan, mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini ya Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Kami mau biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu yang menaungi, melingkupi setiap kami. Percaya Tuhan, saat kami merindukan Engkau, saat kami haus dan lapar akan Tuhan, maka kami akan dipuaskan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat ini mungkin ada kondisi, ada beban di dalam kehidupan kami, mungkin terasa berat, tapi kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami. Dan mungkin ada saat-saat ada di jalan yang buntu, kami percaya Tuhan, cahaya-Mu yang selalu menerangi setiap kami. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan malam hari ini dengan satu sikap hati yang benar, dengan kesungguhan hati. Kita mau puji, mau sembah Dia. Jesus, Jesus, Jesus. Rindukan Tuhan malam hari ini, sebab Dia terlebih rindu untuk memberkati setiap kita, untuk melakukan setiap mujizat-Nya yang masih terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Jesus. Haleluya. Mari sama-sama. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangi kami, selalu terangiku. Mari dengan segenap hati kita, mujizat-Mu masih amin. Terjadi. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, tiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi setiap hari selalu terjadi mujizat-Mu masih terjadi tiap hari selalu terjadi. Amin, amin. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari
setiap hari selalu terjadi. Mari lebih lagi, mukjizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat-Mu masih terjadi. Selalu terjadi mukjizat-Mu masih terjadi setiap hari. Setiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu ya Tuhan masih terjadi. Kami percaya. Mari kau yang membutuhkan mukjizat Tuhan, mari datang padanya saat ini. Ya, mengucap syukur di dalam segala hal, segala kondisi yang ada. Tetap berdoa, tetap bersabar di dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami percaya bahwa mukjizat-Mu masih terjadi Tuhan. Kami percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih mukjizat-Mu. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yes. Naikkan pujian ini. Tiap hari selalu terjadi. Amin, amin. Kami percaya Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Yes. Setiap hari Kau yang butuh mukjizat. Mari lebih lagi, mukjizat-Mu masih terjadi. Oh, tiap hari selalu terjadi. Mukjizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Yang kami percaya, Haleluya. Kau selalu bekerja dalam hidupku. Dengan hati yang percaya, kami nyatakan Tuhan bahwa kami percaya penuh Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Dengan iman sama-sama kami katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, ya Tuhan, yang mustahil kami percaya pun penuh di dalam terjadi. nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sanggup kuasa-Mu melakukan yang segala perkara. Allah yang sanggup melakukan, yang membelah jalan lautan. Dia Tuhan yang sama, yang melakukan pekerjaan dan mujizat dalam hidup kami. Amin Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu Kau pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi bersama kami katakan, yang membelah Tuhan, ini setiap pernyataan kami malam hari ini, kami menempatkan setiap pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab hati kami percaya penuh, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkau sanggup melakukan, yang buka jalan bagiku. amin. Kau membuat mujizat sejati. Yang membelah laut, Yang membelah laut,
mustahil di hadapan Engkau. kuasa Sebab itu hati kami percaya, pegang kami penuh berpegang di dalam yang tangan-Mu bukan Tuhan. jalan bagiku. Haleluya, Kau Pembuat mujizat sejati. Yesus, Kau sumber sebab kuasa kasih-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata memulihkan, menyembuhkan, membawa setiap hati kami lebih dalam mengenal Engkau, menerima mujizat lebih mujizat dalam hidup kami. Dengan hati yang teguh kami mau nyatakan, satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi bersama-sama kami nyanyikan pujian kami. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus, Kau sumber mujizat kami Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami menaruh iman kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu. Yesus Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin ya Tuhan. Sebab itu kami percaya kepadamu Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan dan nyatakan imanmu kepada Tuhan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Oh Jesus, disediakan bagiku. Amin. Ku diangkat dan hidup kami dipulihkan, hidup kami dipenuhi dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Kami alami mujizat-Mu malam ini Yesus Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari terus bangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudara katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Dan kami percaya mujizat-Mu tersedia bagi kami semua ya Tuhan. Sekali lagi saudara, dengan imanmu kepada Tuhan, yang penuh kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya tersedia bagi kami.
dipulihkannya. Engkau memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, iman kami, kepercayaan kami hanya kepadamu Tuhan. Karena bagi Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Mari umat Tuhan bangun imanmu kepada Tuhan. Sama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi manusia mujizatnya banyak hal disediakan bagiku. Tapi bagi Engkau segalanya mungkin ya Tuhan. Sekali lagi katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kau kerjakan malam ini Bagi Tuhan tak ada dan mujizat-Mu terjadi bagi kami. mujizatnya disediakan bagiku. Kau angkat Ku kami, diangkat Kau pulihkan kami ya Tuhan. pulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan, Tak ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada yang tak bagimu segalanya mungkin ya Tuhan. Walaupun kami terkadang putus asa, tetapi Engkau mengangkat kami. Engkau memulihkan kami ya Tuhan. dan dipulihkannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat malam ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada kembali di mesbah doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Bapak bawa iman kami semakin bertumbuh. Supaya hidup kami boleh semakin selaras dengan rencana Tuhan. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Selamat malam yang ada di Indonesia, selamat pagi yang ada di Amerika. Kita mengucap syukur. Saya bersyukur hari ini saya sudah ada di Philadelphia lagi setelah perjalanan panjang dari Alaska, dan minggu kemarin saya pelayanan di Seattle. Ya, minggu besok saya akan, hari Kamis besok saya akan terbang ke Boston. Ada pelayanan di New Hampshire, dan hari Minggu saya akan pelayanan di Philadelphia lagi ya pagi. Lalu sorenya saya berangkat ke New York, khotbah di New York, dan balik ke sini. Minggu depan saya kembali ke Indonesia. Puji Tuhan saudara semua karena anugerah Tuhan ya. Biarlah kita semua juga boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di sini masih sangat dingin ya, dan makanya masih pakai jaket saudara ya. Baik, sebelum kita memulai ya firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, nama saya Esra ya. Saya mengikuti channel Ibu sekitar 1,5 tahun ini. Saya tahu channel Ibu itu dari mama saya. Mama saya itu selalu cerita tentang Ibu Debbie, tentang khotbah-khotbah Ibu.
Karena penasaran, akhirnya saya buka channel ibu dan saya mulai mengikuti ya dari mesbah doa, mesbah syukur. Dan saya mau bersaksi Bu tentang penyakit yang saya alami 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu saya mengalami sakit kepala sebelah kiri yang mana awalnya seperti kesemutan. Dan saya suka merinding. Kalau saya merinding saya kira hanya tiba-tiba merinding saja. Tapi kok tidak berhenti berulang-ulang sampai 5 hari. Dan itu membuat saya akhirnya panik dan saya mulai kepo ya, sakit apa ya, mulai pengen tahu. Dan banyak sekali penyakit yang menurut saya itu ngeri ya, dan saya baca membuat saya ketakutan sendiri ya. Orang tuh kalau sudah sakit ini cari-cari di Google sakitnya apa-apa malah jadi takut ya. Karena saya melihat banyak ya penyakit yang menurut saya ngeri, ketika saya baca justru membuat saya ketakutan. Tapi setelah saya ingat semua isi khotbah firman Tuhan yang Ibu sampaikan, akhirnya itu mengubahkan saya dan membuat saya lebih bersyukur atas hidup saya. Saya berdoa, saya sampai berlutut di kaki Tuhan dengan iman. Saya berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan. Dan saya belajar berserah kepada Tuhan. Apapun penyakit yang saya alami ini, saya berserah. Ya, saya katakan, ya walaupun saya mengalami sakit ini, saya masih memikirkan anak-anak saya yang berumur 5 tahun dan 3 tahun. Pikiran saya sudah jauh sekali. Kalaupun misalnya Tuhan mau ambil saya minta Tuhan ya pulihkan saya. Dan kalau Tuhan sembuhkan saya, itu berarti Tuhan suruh saya untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya berjanji untuk saya kesaksian di mesbah doa. Dan puji Tuhan dengan minum obat herbal, yang saya minum, yang saya searching di Google, ya, dan saya urut kepala saya sampai pas saya perjamuan kudus di gereja. Ya, saya sisakan sedikit dan saya berdoa kepada Tuhan dengan iman. Ya, kalau saya akan sembuh, saya oleskan di kepala saya dan puji Tuhan Bu, sakit kepala saya sembuh. Ya, sama sekali Tuhan Yesus itu baik. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie. Ya, dan terima kasih sudah membacakan kesaksian saya. Biarlah Ibu terus menebar kebaikan firman Tuhan agar kita semua umat Tuhan ini boleh dipulihkan Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara ya, memang ketika kita itu mengalami sakit atau sesuatu tuh ya kadang-kadang yang datang itu pikiran negatif. Lalu pengen tahu ini saya tuh sakit apa. Lalu cari-cari di Google. Ya, ketika keluar ini, akhirnya ketakutan sendiri. Ya, karena wah ini ternyata ini. Padahal ya mungkin itu hanya karena kurang istirahat atau terlalu tegang berpikir sehingga mengalami itu. Ya, benar ya kata Pak Estra yang bersaksi hari ini bahwa ya ketika kita mendengar hal-hal yang negatif itu justru semakin membuat pikiran kita ya semakin takut. Tapi dengan kesaksiannya hari ini dia bilang puji Tuhan, akhirnya ya ketika saya mendengar khotbah-khotbah Ibu ya justru dia diberi kekuatan dan semakin berserah kepada Tuhan. Bahkan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia berkata, kalau Tuhan sembuhkan aku itu berarti ya tugasku belum selesai dan aku harus semakin dekat lagi dengan Tuhan. Saudara, daripada memikirkan hal-hal yang negatif, mari kita belajar untuk ya mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang orang itu jarang dengar firman, yang dia dengar hal-hal yang negatif sehingga membuat keadaannya semakin terpuruk, hidupnya juga semakin terpuruk, ya bahkan sakitnya semakin parah. Tapi waktu kita mengubah cara pandang kita
kita mulai mendengar firman dan bersyukur kepada Tuhan, itulah yang akan mengubahkan juga keadaan kita. Sehingga Pak Isra disembuhkan Tuhan cuma dengan minum obat herbal. Ya, puji Tuhan saudara ya. Terima kasih Pak Isra buat kesaksiannya. Biarlah iman kita terus maju dan terus bangkit di dalam Tuhan ya. Iya, baik saudara. Kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang 2 Tawarik pasal yang ke-17. Sekarang kita sudah sampai di 2 Tawarik pasal 17. Ya, dan kemarin kita sudah lihat Asa mati, Raja Asa. Dia mati dengan ya sayang sekali, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Justru ya ketika bahkan dia sakit di hari terakhir hidupnya, dia justru mencari manusia, mengandalkan ya tabib-tabib. Dan sekarang kita lihat ya di 2 Tawarik 17, Raja Yosafat mengokohkan kerajaan. Ayat yang pertama, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel ia memperkuat dirinya. Ketika Asa mati, anaknya Yosafat menggantikan dia, saudara ya. Dan dia memperkuat Israel, ya, dia memperkuat dirinya. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Ketika Yosafat naik, saudara, ya, dia juga mengikuti teladan Daud. Ya, dia tidak mencari berhala-berhala, tapi dia menyembah Tuhan. Ya, dia mencari Allah dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, ya, jadi ayat yang kedua tadi dikatakan Yosafat hidup ya mengikuti Daud, ya, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal. Kenapa Tuhan menyertai Yosafat? Karena dia hidup mencari Tuhan. Ayat 4, melainkan mencari Allah ayahnya. Dan dia mencari Allah yang benar, yaitu Allahnya Daud dan juga Allahnya Yosafat. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Ya, kita percaya karena Asa hidup takut akan Tuhan, makanya juga dia mewariskan imannya kepada anaknya Yosafat, saudara. Jadi ingat Bapak Ibu sebagai orang tua, cara hidup kita, ya, iman kita itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Dan mereka juga akan mengikuti teladan iman kita. Ayat 5, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Perhatikan ketika Tuhan menyertai seseorang, ketika kita itu hidup takut akan Tuhan dan tunduk kepada perintah Tuhan, apa yang dialami oleh Yosafat dikatakan ya karena dia cari Tuhan, dia hidup takut Tuhan, maka Tuhan mengokohkan kerajaannya. Ya, dan bukan hanya itu, dikatakan bahwa Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Orang yang hidup takut Tuhan itu pasti ada upah, saudara. Kita gak usah cari kaya, gak usah cari terhormat. Waktu kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan berkata orang yang hidup takut akan Tuhan, yang menghormati semua janji-janji dan jalan-jalan Tuhan, maka bonusnya adalah kekayaan dan kehormatan akan mengikuti dia. Makanya kita gak perlu cari-cari kaya, cari-cari terhormat. Waktu kita hidup takut Tuhan, maka itu pasti akan kita peroleh, itu upah, itu bonus yang Tuhan akan berikan. Ya. Ayat yang ke-6,
Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Dikatakan Yosafat ini dia tabah hati, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, perlu hati yang besar, perlu hati yang tabah untuk mengikuti jalan Tuhan. Tidak mudah, karena seringkali ada tawaran-tawaran yang ditawarkan iblis kepada kita untuk meninggalkan Tuhan. Kita lihat Raja Asa di akhir hidupnya, ya ada tawaran dunia yang lebih menggiurkan. Ketika dia takut menghadapi Raja Aram, tawaran dunia itu apa? Lebih baik kamu sogok ya Raja Aram dengan emas, perak dari rumah Tuhan, daripada nanti kamu akhirnya jatuh dalam kuasa mereka. Padahal Tuhan sudah membuktikan penyertaannya kepada Asa. Tapi ya hatinya tidak kuat sehingga di akhir hidupnya justru dia melenceng dari firman Tuhan. Makanya dikatakan di sini Yosafat dengan tabah hati hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, untuk mengikuti Tuhan kita perlu hati yang tabah, yang sabar. Sebab seringkali banyak hal yang dapat menggoda hati kita untuk tidak taat dan tidak sabar lagi mengikuti jalan Tuhan. Ya, bahkan dikatakan Yosafat itu menghancurkan semua bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Dia buang dari bangsa Israel, saudara, seperti ayahnya ya. Ayat 7, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obaja, Sakaria, Natanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asea, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonai, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Saudara, kita lihat di sini luar biasa ya Raja Yosafat ini. Bahkan ketika dia terpilih menjadi raja, saudara, dia melakukan hal yang luar biasa. Dia merobohkan tembok-tembok berhala, tiang-tiang pengorbanan. Bahkan bukan hanya itu, saudara. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus pembesar-pembesarnya untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Apa yang diajarkan? Hukum Taurat, kitab Taurat kepada rakyat. Ya, mungkin hanya sedikit raja yang berpikir untuk menguatkan iman dari rakyatnya. Tapi Yosafat ini luar biasa. Dia mengirim orang-orang pembesar-pembesarnya, bersama dengan mereka juga orang-orang Lewi yang mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Mereka memberikan pelajaran ya di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Ya, dan mereka berkeliling semua kota Yehuda sambil mengajarkan rakyat. Ya, memang firman Tuhan itu perlu diajarkan. Ya, luar biasa Raja Yosafat ya. Dia bukan mengajarkan hanya bagaimana cara berperang, tetapi dia mengajarkan agar rakyat itu hidup takut akan Tuhan. Makanya kita bersyukur di Mesbah Doa kita belajar tentang hidup takut akan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang terus setia ikut Mesbah Doa adalah orang-orang pilihan Tuhan yang ingin belajar lebih lagi ya tentang firman Tuhan. Ayat 10 dikatakan, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Wow, ya di saat raja-raja lain ya membangun kekuatan, belajar tentang berperang, belajar tentang strategi, tapi Yosafat mengajarkan rakyatnya untuk belajar tentang takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan dikatakan memberikan ketakutan ya kepada negeri-negeri di sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Bahkan Tuhan menaklukkan semua musuh-musuh Yosafat dengan rasa takut yang dari Tuhan loh ya. Jadi Yosafat tidak perlu lagi berpikir tentang bagaimana dengan militernya apa segala macam, sebab Tuhan yang sudah mengendalikan.
Dari antara orang-orang Filistin ada orang yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat di Yehuda. Ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Luar biasa saudara, ketika orang itu takut akan Tuhan, maka Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu bahkan dalam kerajaannya. Karena itu, apa pesan firman Tuhan yang kita dapat hari ini? Mari saudara kita sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, menghormati Tuhan, maka segalanya Tuhan yang akan mengambil alih dari hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu hari ini untuk kami belajar hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, agar hidup kami, iman kami senantiasa tertanam kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bagian kami adalah belajar tentang hukum Tuhan dan menghormati Tuhan. Selanjutnya semuanya Tuhan yang akan pegang kendali. Berkati Bapa semua anak-anak-Mu yang mendengarkan mesbah doa malam ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan turut bekerja. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan lepaskan. Karena kami tahu Tuhan punya cara. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Yang rindu terjadi pemulihan dalam rumah tangga, keuangan, usaha, kesehatan. Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat Indonesia, damai, aman, tentram Indonesia. Ya, kami tahu Tuhan sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik, presiden yang terbaik. Karena itu Tuhan tetap urapi pakai untuk boleh Indonesia maju menjadi negara yang makmur, bahkan hidup takut akan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, Engkau tundukkan kepada pertobatan sehingga semua orang bertobat, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa. Kami mengucap syukur, terutama hamba sedang ada di benua Amerika. Lawat Amerika ini Tuhan supaya terjadi pertobatan. Biarlah Injil kerajaan-Mu Tuhan boleh ada di benua ini. Berkati urapi pelayanan hamba-Mu beberapa waktu ke depan. Biarlah pertobatan boleh kami alami. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya